Ladies and gentlemen, are you ready? Desa Bumbulang terletak di bagian selatan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Garut terdiri atas daratan dan pegunungan. Di bagian selatannya adalah pantai, hasil pertanian, perkebunan dan laut yang melimpah. Di Desa Bumbulang ini tinggallah sebuah keluarga miskin dengan satu anak laki yang bernama Boncel. Pada awalnya, Boncel menjadi pencari rumput. Suatu hari, pada saat mencari rumput, Boncel beristirahat di bawah pohon kapuk. Pikiran melayang jauh, memikirkan nasib hidupnya yang tidak pernah berubah. Sesaat kemudian, Boncel berpikir dan memutuskan untuk berpetualang mencari pekerjaan di luar desanya. Dia berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk pergi merantau mencari pekerjaan. Betapa kagetnya ayah dan ibunya ketika mendengar maksud anaknya. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat kami nanti? Bapaknya bertanya. Ibu, bapak, Boncel sudah bulat tekad ingin mengubah nasib dengan pergi ke desa lain. Ya sudah, kalau kamu bersikeras begitu. Dengan berat hati, bapak dan ibunya terpaksa mengizinkan Boncel pergi. Hati-hati di jalan ya nak. Ibunya melambaikan tangan. Air mata meleleh di pipinya. Boncel pergi dengan diiringi tatapan mata yang sedih ditinggal Boncel. Singkat cerita, Boncel tiba di desa yang terlihat sangat makmur. Desa tersebut adalah Desa Caringin, ibu kota Kadipaten Caringin. Boncel tidak menyadari bahwa ia tidur di halaman rumah seorang sekretaris desa. Boncel pun terbangun kaget karena ada yang berteriak-teriak membangunkannya. Maaf juragan, saya kemalaman, tidak ada tempat untuk menginap, jadi saya tidur di sini. Semenjak hari itu, Boncel bekerja untuk juragan sekdes Desa Caringin. Pagi-pagi, Boncel mengantar anak juragannya ke sekolah. Sepulang mengantar anak juragan ke sekolah, Boncel mencari rumput. Pada malam hari, Boncel diam-diam menemani anak juragannya belajar. Sewaktu menemani belajar, dimanfaatkan Boncel untuk belajar, membaca, dan menulis bersama anak juragannya. Den Acep, boleh saya ikut belajar? Boleh, Mak. Mau belajar apa?
ingin belajar membaca dan menulis, Den. Memang Bang Boncel belum bisa belajar membaca dan menulis? Belum, Den. Ayo, Mang, kalau belajar mah bareng saja sama aku. Tentu saja, baik majikan Boncel semakin menyayangi Boncel. Sebab Boncel mudah mengingat hal-hal yang dipelajarinya. Semakin lama, ilmu Boncel semakin banyak. Boncel pun semakin pintar. Akhirnya, Boncel diangkat sebagai bupati. Suatu hari, ada sepasang kakek dan nenek mendatangi Bupati Boncel. Tidak disangka-sangka, kakek dan nenek itu mengakui sebagai bapak dan ibunya Bupati Boncel. Kini, kedua orang tua Boncel berada di dalam rumah Boncel. Ibu Boncel berlari ke arah dalam Boncel dan ingin memeluknya sambil berteriak, "Anakku, anakku, ibu kangen, Nak." Dalam Boncel memalingkan mukanya dan berusaha menghindari dari ibunya. "Pengawal, pengawal!" Dalam Boncel berteriak dengan wajah dingin. "Ya, juragan." Pengawal dan penjaga berlari menghampiri dalam Boncel. "Aku sudah tidak punya orang tua lagi. Mereka sudah meninggal." Dalam Boncel berteriak. Kali ini mukanya merah padam. Marah dan malu yang dia rasakan saat itu. Penjaga dan pengawal dalam Boncel bergegas menyeret orang tua itu keluar ruangan. Ibu Boncel menangis histeris sambil berkata, "Boncel, Boncel anakku, ini ibumu, Nak." "Boncel, anakku, mengapa kau tega? Orang tuamu sendiri, Boncel." Bapaknya juga ikut berteriak histeris. Kedua orang tua Boncel pulang kembali ke desa Bumbulang. Sesampai di desa Bumbulang, rasa sedih, kecewa, dan saat itu membuat jatuh sakit. Mereka jatuh sakit, dia akhirnya meninggal dunia secara berturut-turut. 6 bulan dari peristiwa itu, Bupati Boncel terkena penyakit gatal-gatal. Semua obat yang ada tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Hari demi hari, Boncel terus menangis di atas besaran orang tuanya dan mohon ampun. Akan tetapi, penyesalan Boncel tidak ada artinya karena orang tuanya sudah meninggal. Boncel tidak mau pulang lagi ke Kadipaten Caringin. Dia pun tinggal di desa Bumbulang sampai meninggal karena sakit gatal yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hatinya, Boncel mengakui bahwa penyebab sakit itu akibat durhaka kepada orang tuanya. Begitulah kisah seorang anak miskin yang lupa jati dirinya. Pesan yang akan saya sampaikan dari cerita tadi adalah seberapa berhasilnya dan hebatnya kita, jangan lupakan jasa kedua orang tua. Sekian dari saya.